Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Apakah kalian sudah tahu apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Perkembangan adalah proses di mana menuju kedewasaan, yaitu seperti anak kecil yang tumbuh menjadi dewasa, kemudian menjadi tua. Lalu, kalau pertumbuhan adalah proses bertumbuhnya volume. Contohnya dari anak yang kecil memiliki bobot 5 kilo, lalu akan tumbuh besar menjadi 10 kilo, 15 kilo, dan lain sebagainya. Di situ ada perubahan bentuk dari yang semisal dari yang kurus menjadi yang gemuk, semisal seperti tumbuhan yang dulunya pendek menjadi besar. Baik anak-anak, mari kita buka buku halaman 10. Ibu akan menjelaskan yang pembelajaran 2 yang ayo berolahraga. Yang ini ya. Ibu akan membacakan, lalu kalian menyimak ya. Tuhan menciptakan manusia dengan kelebihannya dibandingkan makhluk hidup lainnya. Sudah seharusnya manusia bersyukur dengan menjaga kesehatan yang diberikan oleh Tuhan. Salah satu cara menjaga kesehatan adalah berolahraga secara teratur. Nah, jadi jika kita ingin menjaga kesehatan kita agar tubuh kita menjadi bugar, sehat, kita harus sering berolahraga. Kita bisa berolahraga seminggu 2 kali. Ya, gak apa-apa, kita setiap pagi senam atau lari-lari atau lari-lari kecil keliling rumah, atau kalau tidak jalan-jalan. Lalu, ayo berolahraga menggerakkan kaki dengan berjalan dan berlari. Salah satu cara berolahraga untuk meningkatkan kesehatan kita adalah dengan berjalan dan berlari. Di sini siapa yang suka lari? Lari merupakan sebuah kegiatan olahraga yang juga menyehatkan tubuh. Kamu sudah belajar cara berjalan dan berlari yang benar. Sekarang, gerakan berjalan dan berlari dilakukan dalam permainan. Cara bermainnya adalah, coba perhatikan gambar yang ada di halaman 10. Yang pertama, buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang anak. Setiap kelompok menyiapkan 6 kaleng bekas susu yang diletakkan di tengah lingkaran. Nah, pertama kita membuat kelompok. Satu kelompoknya terdiri atas 5 anak. Per satu kelompok menyiapkan 6 kaleng bekas susu. Setelah itu, setiap kelompok membentuk sebuah lingkaran. Setiap kelompok mendengarkan apa-apa dari guru. Guru memberikan apa-apa berlari maju ataukah berjalan mundur, berlari mundur di lingkaran, dan lain sebagainya. Setiap kelompok melakukan perintah apa-apa guru. Jika guru memerintah susun kaleng, setiap kelompok bercepat-cepat menyusun kaleng di atas dengan susunan 3, 2, dan 1. Nah, di sini adalah sebuah kegiatan yang akan melatih kita bagaimana cara kita bekerja bersama dan berolahraga bersama. Di sini ada 5 anak yang
saling mengelilingi kaleng. Kaleng di sini terdapat 6 kaleng. Kalau guru memerintahkan kita untuk menyusun kaleng tersebut, lalu kelompok tersebut akan menyusun kaleng dengan susunan 3, 2, dan 1. Berarti kaleng pertama yang dibawa adalah susun 3 kaleng. Yang kedua ada 2 kaleng. Dan yang paling atas adalah 1 kaleng. Baik anak-anak, kita lanjut ke makhluk hidup bergerak. Coba lihat sebuah kursi di taman. Apakah kursi itu dapat bergerak? Tentu saja kursi itu tidak dapat bergerak. Mengapa demikian? Karena kursi tersebut merupakan benda mati. Berbeda dengan manusia, hewan, dan tumbuhan dapat bergerak. Semua makhluk hidup yang ada di sini yang bisa bernafas, bisa tumbuh dari kecil ke besar, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia, dapat bergerak sendiri. Kalau benda mati seperti kursi, meja, lemari, seperti marker seperti ini, spidol, tidak dapat bergerak sendiri tanpa adanya sentuhan. Semisal buku hanya diam di sini, buku ini akan bergerak apabila kita menggerakkannya. Contohnya, dari kiri kita geser ke kanan. Itu namanya benda yang digerakkan. Bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Ya, bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Karena makhluk hidup mempunyai alat gerak, seperti contohnya manusia. Manusia bergerak dengan menggunakan kaki. Lalu ada juga hewan. Hewan contohnya kupu-kupu. Kupu-kupu bisa bergerak dari timur ke barat dengan cara menggunakan sayapnya, terbang dari atas ke bawah. Lalu apalagi sih hewan yang bergerak? Ada ikan. Bagaimana cara ikan bergerak? Yaitu dengan cara berenang. Ikan itu berenang menggunakan apa sih? Ikan bergerak dengan menggunakan siripnya. Benda mati tidak dapat bergerak. Benda mati dapat bergerak bila ada yang menggerakkannya. Pada manusia, bergerak untuk berpindah tempat dilakukan dengan menggunakan kaki. Kita pergi ke sekolah, berjalan dengan menggunakan kaki. Kita berolahraga, melompat, bersepeda, berlari, bergerak menggunakan kaki. Kaki memudahkan kita untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hewan juga bergerak dengan berbagai cara. Coba lihat, perhatikan gambar yang ada di samping kanan. Di samping kanan buku ada hewan kanguru. Bagaimana cara kanguru itu berjalan? Ayo anak-anak, kanguru berjalan dengan bagaimana? Kanguru berjalan dengan cara melompat. Kanguru berjalan melompat dengan menggunakan kakinya. Lalu apalagi sih
yang bergerak dengan berbagai cara, ada juga ikan. Ikan bergerak dengan cara berenang. Ya. Lalu kalau burung bergerak menggunakan kaki dan terbang dengan sayapnya. Kalau ular bagaimana? Ular bergerak menggunakan dengan cara melata. Melata itu apa sih? Melata adalah hewan yang bergerak dengan menempelkan tubuhnya, perutnya ke tanah. Selain ular, ada hewan apa lagi sih yang bergerak dengan menggunakan perutnya? Apa? Kira-kira ada yang tahu? Ya, hewan yang sama dengan ular bergerak menggunakan perutnya adalah cacing. Coba perhatikan gambar, ada putri malu dan juga yang kanan ada bunga anggrek. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan tersebut dapat bergerak? Tumbuhan bergerak tetapi tidak berpindah tempat. Perhatikan contoh. Dua contoh tersebut. Putri malu, bagaimana jika putri malu itu disentuh? Apakah daunnya tetap sama saja atau dia akan merapat dari daun ke satu ke daun yang lain? Daun putri malu akan menutup jika kita menyentuhnya. Nah, itu adalah sebuah gerakan. Gerak tumbuhan ketika mendapat sentuhan. Kalau tidak mendapat sentuhan, bunga tersebut tidak akan menutup. Lalu bagaimana dengan bunga yang satu? Di sini ada bunga. Batang tumbuhan akan tumbuh ke arah cahaya matahari. Di sini ada gambar bunga yang menuju ke arah luar jendela. Mengapa demikian? Karena bunga tersebut mengikuti kemana cahaya itu, arah cahaya matahari. Apakah sampai sini sudah jelas? Baik, kalau sudah, mari kita buka buku halaman 12. Halaman 12 yang ayo berlatih. Coba perhatikan kotak-kotak di bawah ini. Perhatikan ciri-ciri alat gerak hewan berikut dan tentukan bagaimana cara hewan itu bergerak. Ayo, nomor 1. Monyet dan orang hutan. Ciri-ciri alat geraknya: anggota gerak depan lebih panjang dari anggota gerak belakang. Lalu cara geraknya bagaimana? Cara bergerak yaitu dengan bergelantungan. Bergelantungan di mana biasanya kalau monyet dan orangutan? Bergelantung di pohon. Oke, sekarang yang nomor 2. Ikan, paus, dan anjing menggunakan anggota gerak sirip.
Lalu bagaimana cara bergeraknya? Yaitu bergerak dengan berenang. Nomor 3, lebah, burung, dan kupu-kupu. Anggota gerak berupa sayap. Lalu kalau sayap itu bagaimana sih geraknya? Yaitu terbang. Hewan apa aja yang bergeraknya dengan terbang? Apalagi contohnya selain lebah, burung, dan kupu-kupu? Yaitu ada capung dengan terbang, lalu ada kumbang, kelelawar juga bisa terbang. Oke, lanjut ya. Sekarang yang nomor 4, kanguru dan katak. Anggota gerak depan lebih pendek dari anggota gerak belakang. Cara bergeraknya seperti apa? Kanguru dan katak bergerak dengan cara melompat. Jadi kanguru dan katak jika ingin berpindah tempat yaitu dengan cara melompat dari selatan ke utara atau mau ke mana saja. Baik, sekarang yang nomor 5, kuda dan macan. Alat gerak depan dan belakang sama panjang. Jadi anggota gerak yang depan sama yang belakang sama panjang. Lalu bagaimana cara dia bergerak? Yaitu dengan cara berjalan. Selain kuda dan macan, ada contoh apa lagi? Selain kuda dan macan, contohnya kambing. Ya, kambing bergerak dengan menggunakan kaki, yaitu berjalan. Ada kerbau dan lain sebagainya. Sekarang coba perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar ular, ada cacing, dan ini adalah siput. Bagaimana cara bergerak mereka? Carilah informasi dengan apakah mereka bergerak. Di sini ada ular. Lalu ada cacing. Lalu ada siput. Bagaimana mereka bergerak? Ular, cacing, siput yaitu bergerak dengan menempelkan perutnya ke tanah. Menempel perut ke tanah. Berbeda dengan sapi, kambing, kerbau, mereka berjalan dengan menggunakan kaki. Baik, sekarang mari kita perhatikan halaman 13. Halaman 13 yaitu gerak pertumbuhan kacang hijau. Coba perhatikan. Di sini ada 2 pot kacang hijau. Perhatikan, mari kita amati gerak tumbuhan. Kita pertama
8 biji pot dan kardus. Kalian bisa baca sendiri di rumah, nggih. Oke. Lanjut. Kita buka halaman 14. Kemampuan bergerak makhluk hidup merupakan kelebihan yang dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah karena kita dianugerahkan oleh Allah, diberi kesehatan, kelengkapan tubuh, seperti kita bisa berjalan, kita bisa lari-larian, kita bisa berenang, seperti itu. Lalu dengan bergerak, manusia hidup dengan leluasa berpindah tempat. Dengan bergerak, kita bisa pergi ke mana saja. Semisal kita ingin pergi ke pasar, ke tempat wisata, jalan-jalan, kita camping. Nah, itu merupakan sebuah anugerah dari Allah yang mana kita diberi alat gerak, yaitu kaki. Dan kita haruslah bersyukur. Sebagai manusia, kita bersyukur atas keistimewaan tersebut. Bersyukur merupakan cara kita berterima kasih kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, bersyukur harus dilakukan dalam setiap kegiatan setiap hari. Seperti kita bersyukur bisa berangkat sekolah dengan pagi-pagi, bisa menimba ilmu di sekolahan. Lalu bentuk syukur tersebut dapat kita lakukan dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai agama yang kita yakini. Jadi kita tidak boleh melanggar aturan-aturan yang sudah kita pelajari di agama kita, yaitu kita dilarang mencuri, menjahili teman. Kita pokoknya hal-hal yang buruk tidak boleh kita lakukan. Lalu apa saja sih hal-hal yang boleh kita lakukan dan hal-hal baik tersebut? Ketika kita di sekolahan, hal-hal baik yang bisa kita lakukan seperti ketika kita teman sedang kesusahan, tidak punya seperti ballpoint, pensil, nah kita membantunya, yaitu dengan meminjamkan ballpoint dan pensil. Lalu kalau bentuk baik ketika di rumah apa? Kita bisa membantu ibu di rumah. Kalau yang putri-putri, cewek-cewek bisa membantu ibu seperti menyapu, menyiram bunga juga bisa. Bersyukur kepada Tuhan merupakan pengalaman sila pertama di Pancasila. Ayo, apakah ada yang tahu sila pertama di Pancasila itu apa? Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama disimbolkan dengan simbol bintang. Salah satu contoh bersyukur adalah dengan menjaga seluruh ciptaannya. Misalnya, kita tidak boleh menyakiti hewan, kita tidak boleh menyakiti tumbuhan, serta tidak menebang hutan. Nah, kegiatan tersebut harus kita hindari. Lalu apa yang harus kita lakukan?
semisal kita punya hewan peliharaan di rumah. Biasanya kalian di rumah ada kucing. Nah, di rumah kalau punya kucing kita rawat, kita sayangi, kita beri makan, dan lain sebagainya. Tidak boleh kita sakiti, kita lempari batu. Semisal kita lihat ular, ayo kita lempari, tidak boleh. Kalau kita lihat kucing di rumah orang, nah kita nggak boleh usil, kita tidak boleh semisal melempar itu ada kucing, ayo kita lempari, tidak boleh. Perhatikan gambar burung garuda di samping. Ini adalah gambar simbol-simbol Pancasila. Ini yang sila pertama tadi adalah gambar bintang. Oke, ayo perhatikan halaman 15. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap bersyukur kepada Tuhan dan tulis penjelasannya. Tulis pula alasan untuk gambar yang tidak kamu pilih sebagai ungkap rasa syukur. Di sini ada 3 gambar. Ada 3 gambar. Gambar pertama adalah memberi makan ayam, yang kedua menyiram bunga, yang ketiga ini melempari sarang burung. Coba perhatikan yang gambar pertama, nomor 1. Apakah yang dilakukan Rina? Apakah yang dilakukan Rina menunjukkan sikap bersyukur kepada Tuhan? Coba jelaskan. Nah, di sini merupakan kegiatan yang baik, lah bisa kita centang. Lalu mengapa alasannya? Kita bersyukur karena kita bisa memelihara hewan peliharaannya kita bisa menyayanginya, kita bisa memberi makannya setiap hari, merupakan suatu bentuk bersyukur. Sekarang yang nomor 2. Apakah yang dilakukan Desi? Apakah yang dilakukan Desi menunjukkan sikap bersyukur kepada Tuhan? Coba jelaskan. Mari kita lihat. Desi memiliki bunga, lalu Desi menyiraminya. Apakah merupakan bentuk bersyukur? Ya, di sini merupakan bentuk bersyukur. Kita bisa memberi tanda centang. Lalu alasannya apa? Alasannya adalah kita bisa menyirami tumbuhan, hewan, kita bisa menyirami bunga yang kita tanam di rumah agar bunga tersebut tidak mati. Lalu yang terakhir, coba nomor 3. Apakah kegiatan ini merupakan hal yang baik atau buruk? Di situ ada Mas Adi dan Pino. Mas Adi membawa batu, lalu Mas Pino sedang ingin melukai burung. Apakah yang dilakukan Adi dan Pino menunjukkan bersyukur kepada Tuhan? Coba perhatikan. Mereka menggunakan batu dan ingin melukai burung. Kegiatan tersebut merupakan yang tidak baik. Lalu kita harus menggunakan tanda silang karena merupakan tindakan yang tidak baik untuk dicontoh. Lalu alasannya kenapa? Karena tindakan Adi dan Pino
kamu ingin melukai burung. Burung tersebut merupakan makhluk ciptaan Allah yang harus kita jaga. Apakah sampai di sini sudah paham? Baik anak-anak, pembelajaran sub tema 1, pembelajaran 2 kita sudah selesai. Jangan lupa kerjakan soal-soal latihan yang ada di buku. Kalian kerjakan di buku kalian ya. Baik, cukup sekian pelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.